Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Azhar yang kita cintai bersama ini. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, dan insya Allah akan sampai kepada kita semua yang tetap senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Pada subuh ini dalam waktu 7 menit kami ingin menyampaikan beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang pembangkangan iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita telah ketahui bersama bahwa ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang proses penciptaan Adam alaihissalam. Ketika Adam selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyuruh seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Seluruh malaikat itu sujud menghormati Adam kecuali iblis. Di dalam surat Al-A'raf itu dilukiskan bahwa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam karena alasannya adalah ia lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqatani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Kemudian Allah menghukum iblis, melaknat iblis, mengeluarkannya dari surga. Dan Allah menghukum iblis sebagai makhluk yang kafir. Karena dihukum oleh Allah, keluarkan dari surga, iblis kemudian berjanji, bertekad akan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis bermohon kepada Allah agar diberikan penangguhan umur sampai dengan hari kiamat. Nah, ini ada 2 ayat yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala pernyataan iblis. Yang pertama, qala fa bima aqwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, maka pasti aku akan selalu menghalangi mereka, manusia, dari jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Jadi iblis itu bertekad, berjanji kepada Allah akan menghalangi kita dari jalan yang lurus. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ketika kita berada pada jalan yang lurus, misalnya ketika kita beribadah, kita beramal dan lain-lain, maka di situ ada iblis yang berusaha menghalang-halangi kita agar tidak melakukan ibadah
pada jalan yang lurus. Jadi kalau mencari iblis itu di masjid ini banyak, dan dia berusaha menggoda kita karena kita berada di jalan yang lurus, berada di masjid. Apa saja yang dilakukan, iblis membuat kita mengantuk, iblis membuat kita tidak khusyuk, iblis membuat kita cepat-cepat melaksanakan sholat, tidak tumakninah. Iblis juga ada di jalan antara rumah dan masjid. Karena ketika kita berjalan, bermacam-macam godaan mereka menghalangi kita untuk sampai di masjid. Iblis itu ramai pada subuh hari. Mereka menggoda kita agar lalai melaksanakan sholat subuh. Iblis tidak ada di tempat-tempat maksiat, karena di tempat maksiat orang-orang yang berada di sana orang-orang yang sudah mereka pengaruhi. Dan orang-orang yang berada di tempat maksiat itu adalah orang-orang yang memang perangainya dah seperti iblis. Jadi mereka tidak ada di sana. Mereka ada di jalan-jalan yang lurus untuk menghalangi manusia dari berbuat baik. Yang kedua, dalam surat Al-A'raf ayat 17, iblis berjanji kepada Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samalihim wa la tajidu aktsarhum syakirin." Kemudian aku pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi iblis itu akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Ada dua arah yang tidak disebutkan iblis dalam ayat ini, yaitu dari atas dan dari bawah. Para ulama tafsir menafsirkan bahwa iblis itu susah menggoda kita dari atas ketika kita menggunakan jalur atas ini untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita selalu berzikir, mengingat Allah, bersyukur, itu iblis tidak akan bisa masuk dari jalur itu. Dan yang terakhir, iblis tidak akan masuk menggoda kita dari bawah ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia yang selalu sujud menyembah Allah, selalu berzikir kepada Allah, maka dia akan terhindar dari godaan iblis. Karena iblis memang mengakui tidak akan bisa masuk menggoda manusia dari dua jalur itu. Inilah beberapa ayat yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi siapapun yang mendengarkannya, dan terutama bagi diri kami sendiri. Demikian, Nasrullah Fathul Qarib, Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.